yang bagusnya nanti di mana. Jadi agak atas sedikit. Usahakan di atas mata tunas. Seperti ini. Nah, ini ada mata tunasnya. Kita potong di atasnya. Sekiranya pertumbuhan tunasnya besok ada yang bagus, bisa kita pendekkan lagi untuk menjaga-jaga lebih baik lebih daripada dulu. Waktu pemotongan pertama ini tumbuh cabang yang baru, dan di program ngelos sampai Oke teman-teman, kita seleksi cabang, jangan sampai terlewat pembesarannya, nanti terlalu bengkak. Nah seperti ini sudah saatnya kita potong. Oke, kita potong saja. Kita potong, jangan terlalu pendek karena nanti kita tidak tahu pertumbuhan cabang yang bagusnya nanti di mana. Jadi agak atas sedikit. Usahakan di atas mata tunas. Seperti ini. Nah, ini ada mata tunasnya. Kita potong di atasnya. Sekiranya pertumbuhan tunasnya besok ada yang bagus, bisa kita pendekkan lagi untuk menjaga-jaga. Ini juga kita potong.
Oke teman-teman, jadi dulu waktu pemotongan pertama ini tumbuh cabang yang baru, dan di program ngelos sampai sebesar ini. Nah ini kan terlihat dari pangkalnya ini besar, terus batangnya mengecil seperti pertumbuhan alami. Tapi dengan sistem cutting ini atau dengan di los dan di cutting itu menimbulkan kesan tua dan terlihat berotot teman-teman. Kalau kita menunggunya besar sampai terjadi penirusan terus kita potong, nah ini tumbuh lagi. Nah sekarang sudah mengalami penirusan sampai ini bekas potongannya ada ini. Nah ini sudah dipotong. Nah ini teman-teman. Nah jadi ini sebenarnya pohon muda tapi kelihatan tua karena diproses dengan sistem cutting seperti ini teman-teman. Jadi kalau pertumbuhan normal kan ngelos begini. Nah ini muda, dan ini yang baru tumbuh habis dipotong yang ini kemarin, habis pemotongan yang ini. Nah ini kan udah tumbuh lagi nih, ini tinggal dilakukan pengatingan teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, ini sekarang saya cutting. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah seperti inilah proses cutting teman-teman. Jadi nanti ini kita tunggu pertumbuhan cabang barunya, bisa di mata tunas yang atas atau yang bawah. Jangan nunggu saya yang pindah. Kita manfaatkan cabang yang di bawahnya nih teman. Nah ini ada yang tumbuh ini sama ini kita biarkan besar dulu. Nah untuk yang ini teman-teman, ini dibiarkan ngelos sampai dia besar agar dia melebihi besar dari yang atasnya ini teman-teman, baru nanti di cutting lagi. Ini masih jauh, masih lama, dibiarkan ngelos dulu. Setiap 5-6 bulan baru kita bisa pegang, kita
potong tergantung kesuburan pohonnya, baru kita olah dia teman-teman. Nah ini teman-teman, cabang yang ini dulu pemotongan pertamanya di sini, lalu tumbuh lagi, sampai di sini kita potong. Nah ini ngelosnya ini sama dengan proses ngelos ini sama yang ini. Dia setelah besar mendekati penirusan ini, baru kita potong, dan sekarang sudah tumbuh lagi yang baru. Nah ini kenapa dibiarkan ngelos teman-teman, agar bentuknya itu semakin kesini semakin mengecil cabangnya, seperti yang ini tadi. Semakin kesini semakin mengecil terus sampai ke ujung cabangnya mengecil. Dan untuk anak cabangnya dan rantingnya itu bisa diproses sambil berjalan teman-teman. Jadi mana yang tumbuh, sekiranya ada yang tumbuh, itu yang kita pakai. Biasanya besok setelah ini besar, mengalami penirusan dengan pangkal cabangnya ini, buat dipotong, itu nanti akan tumbuh tunas cabang baru. Nah itu lagi yang kita olah teman-teman. Dan yang dua ini saya biarkan ngelos dulu agar bisa menarik pembesarannya yang ke sini teman-teman. Jadi yang saya masih los ini 1, 2, 3, 4, karena pembesarannya belum cukup, belum ideal. Intinya gini teman-teman, batang bawah, cabang bawah itu ukurannya paling besar, terus ini lebih kecil dari yang ini, nah ini lebih kecil lagi dari yang ini, terusnya. Jadi semakin ke atas tuh semakin semua percabangan, perantingan segala macam nanti itu mengecil. Idealnya pohon di alam-alam sekitar kita ini teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu pertemuan kita kali ini, bagaimana mengolah sebuah bahan bonsai dengan teknik cutting, yaitu dengan memotong bila sudah waktu pemotongannya. Sistem cutting ini sangat simpel sekali, hanya kita menunggu besar cabang atau ranting yang kita butuhkan, baru kita potong. Tapi harus disesuaikan juga dengan karakter pohonnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita kerjakan hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.